Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman warzuqna fahman وألحقنا بالصالحين إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian ahkam tajwid, ya, ahkam tilawah Al-Quran. Di mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai di halaman 202. Insyaallah sebentar lagi khatam insyaallah. Dan sekarang kita masuk ke sebenarnya masih dalam mulhaqat mad tabi'i atau mad asli. Mulhaqatu al-maddi al-asli atau al-maddi tabi'i. Ya, jadi beberapa kategori, ya, beberapa hukum yang dikategorikan dalam hukum mad asli atau mad tabi'i yang dibaca dua harokat. Jadi kalau berbicara mad badal secara umum likulil qurra, ya apa? Likulli al-qurra, pada semua imam qiraah, maka mad badal itu adalah dibaca dua harokat. Berapa harokat? Dua harokat. Dua harokat. Ya. Gitu ya. Illa warshan. Kecuali siapa? Warash, Imam Warash. Warash. Kecuali Imam Warsh, maka Warsh membaca mad badal dengan istilah salatatul badal. Apa? Salatatul badal. Apa makna salatatul badal? Salatatul badal itu artinya adalah bahwa Warsh itu membaca mad badal dengan 3 wajah. Dan 3 wajah ini adalah khilafnya bukan khilaf jaiz, tapi khilaf wajib. Dalam ilmu qiraat kita mengenal 2 khilaf. Ada namanya khilaf jaiz, ada nama khilaf wajib. Tahu perbedaannya? Tahu perbedaannya jamaah? Belum tahu, Ustaz. Belum, Ustaz. Kalau khilaf jaiz itu adalah opsi yang boleh dipilih salah satu wajahnya aja. Berarti ketika kita membaca salah satu wajah, maka itu adalah sebuah pilihan dan selesai. Jadi opsinya adalah jaiz, kebolehan milih salah satu. Contohnya apa? Hukum mad arid lis sukun. Hukum apa? Mad arid lis sukun itu disebut dengan khilaf jaiz. Artinya ada 3 wajah memang. Berapa? Qasr, tawasud, dan tul atau isba' atau mad. Maka kita pilih salah satunya. Misalkan standarnya kita pakai 4 dengan bacaan standar apa? Tadwir. Jelas sampai sini? Berbeda dengan khilaf wajib. Maka khilaf wajib itu adalah sebuah opsi. Yang mana opsi ini wajib didatangkan pada semua wajahnya. Ketika kita membaca satu riwayat terkait. Contohnya apa? Salatatul badal dalam bacaan Warsh. Maka Warsh ketika dia memiliki 3 wajah, ada qasr,
Innal ladzina amanu amanu amanu. Maka tiga-tiganya harus dibaca semua. Karena disebut apa tadi? Opsi yang memang ini harus dibaca semua wajahnya. Namanya khilaf apa? Wajib. Paham semua? Itu gambaran umumnya. Nah, tetapi apakah dalam kita membaca warsh itu harus membaca tiga-tiganya? Maka tentu khilaf wajib ini kita baca tiga-tiganya mestinya idealnya. Tetapi misalkan kita ingin konsisten misalkan dalam mengambil sanad kepada guru atau lagi kita pokoknya intinya adalah akad di awal ketika kita ngambil sanad sama seorang guru, syekh atau siapapun itu, ustadz ustadzah, maka boleh kita misalkan mau ngambil sanad warsh dengan pilih salah satu wajah dan konsisten dari awal sampai An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Misalkan kita pilih salah satu aja. Mad badalnya mau berapa harokat? Misalkan pakai tawassut badal, maka kita berarti mengkonsistenkan ya bacaan mad badal dengan berapa harokat? Tawassut. Itu 4 harokat. Jelas nggak sampai sini jamaah? Itu. Tetapi kalau kita ingin membaca semua, maka tentu itu kita kembali kepada idealnya dalam sebuah riwayat terkait. Atau di sini berbicara warsh. Itu ya. Nah, sebagian buku-buku tajwid ini pentingnya. Karena yang menyinggung ini bukan saya sekarang, tetapi beberapa para masyayikh, para ulama yang fokus dalam bidang ilmu tajwid itu menyinggung bahwa sebagian orang memasukkan mad badal itu ke mad far'i. Iya nggak? Memasukkan mad badal kemana? Ke mad far'i. Kalau saya bertanya, siapa yang pernah membaca buku tajwid mad badal nggak ada di sini, tapi nanti dia di mad far'i. Coba ada nggak yang pernah menemukan? Saya Ustadz. Nah, Ustadz. pernah aja, nggak usah dibilang kitabnya. Saya juga lupa di kitab apa ya nggak? Ya nggak? Perlu difahami, bukan hanya kitab berbahasa Indonesia jamaah, tapi itu juga ada dalam kitab bahasa Arab. Tetapi ini mendapat sebuah apa ya komentar interupsi bahwa mad badal itu sebenarnya li jami'il qurra, li kullil qurra hampir lebih dominan, lebih banyak para qurra itu membaca 2 harokat. Dan 2 harokat ini kira-kira kalau bab qasr, al-qasru wal maddu, masuknya kemana? Qasr kan identik dengan mad tabi'i kan atau mad asli, maka itu dimasukkan ke situ. Makanya dimasukkan ke dalam mulhaqat. Ya. Jadi sebuah hukum sebuah istilah misalkan mad badal itu masuk dalam kategori hukum dibaca qasr 2 harokat. Jelas nggak sampai sini jamaah? Nah, adapun yang memasukkan di sini komentarnya adalah ketika ada yang memasukkan ke dalam mad far'i, maka ini keliru. Kalau berbicara dalam riwayat yang membaca hampir semua qurra 2 harokat. Adapun yang ingin memasukkan ke dalam mad far'i, maka mad far'i itu adalah klasifikasi hukum mad yang mana dia bukan hanya 2 harokat, bahkan lebih dari 2 harokat. Maka di sini hanya dalam riwayat warsh lah yang lebih pantas, yang lebih berhak, cocok usulnya itu kaidah tajwidnya dalam mad far'i. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, jadi ini hanya susunan aja. Hanya masalah klasifikasi aja. Bagaimana mengurutkan bab-bab sesuai bahasan-bahasan sesuai dengan bab-bab terkait. Tapi apakah ini kesalahan yang memang fatal? Maka saya kira itu tidak, ya aman-aman aja sebenarnya. Gitu. Dan mad badal itu kalau saya mau tanya, apa sih mad badal? Mad badal itu apa sih?
Uniknya di buku saya lihat mad badal sogir. Mad badal apa? Sogir. Apa nih maksudnya mad badal sogir? Mad silah sugro. Kalau ada mad silah sugro berarti ada apa? Mad silah Kubro. subro. Ada kolkola sugro. Ada kolkola Kubro. kubro. Berarti mad badal sogir. Maka ada mad badal Kabir. kabir. Nah, sahih. Nah, maka konsep saya itu mengikuti kitab diantaranya beberapa ya. Ada namanya Bughyatu Ibadur Rahman fi Tajwidil Quran. Saya kalau nggak salah judulnya itu. Terus apa lagi? Al-Mizan fi Ilmi Tajwid. Ya, itu saya meniru konsep-konsep yang memang tertulis dalam kitab-kitab himpunan itu. Karena waktu saya komparasi dan saya puter-puter untuk menentukan istilah-istilah, maka di situ saya lumayan pusing itu. Makanya alhamdulillah ya udahlah pede aja. Maka di sini saya masukkan mad badal shogir yang mana dibaca 2 harokat adanya di sini. Berarti nanti ketika ada mad badal kabir itu baru masuknya mad far'i. Maka sebenarnya mad badal kabir itu saya contohkan ya. Wajah abahum waja'u abahum isya'an yabkun waja'u abahum. Di situ mana mad badalnya? Ya enggak? Itu mad badal. Tapi ingat, waja'u itu satu kata. Satu kata. Maka di sini apa coba? Waja'u itu hukumnya apa coba? Namanya apa? Suara saya udah lobet. Waja'u, apa hukumnya biasanya? Mat wajib mutasil. Mad wajib Mutasil. mutasil. Mana mad wajib mutasilnya? Ja. Nah, ya, di situ ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Hamzah dalam Ada satu satu kata kata. yang sama. Tetapi kita ketika maka di situ ada mad apa? Mad Badal. badal. Waja'u abahum. Mad badal ketemu hamzah lagi. Hukumnya apa? Mad badal kabir. Mad kabir. Ntar dulu, jangan kabir dulu. Gimana Jangan ceritanya? Far'i, mad Nggak far'i. usah, Pak. Nah, ntar dulu nih. Ja'u abahum. Aba. Maka hukumnya apa? Mad far'i. Nah, mad munfasil. Lah, iya kan mad munfasil kan? Berarti di situ kumpul 3 mad. Coba. Mad mutasil. Ketika waja'u abahum ada 3 mad. Mad mutasil, mad badal, mad munfasil. Jadi kumpul berapa mad di sini? 3. Maka ketika 3 kumpul mad, mana yang kita praktekkan di sini? Berantem semua apa kita pakai satu-satu? Nah, maka di sini nanti ada namanya hukum aqwal mudud. Apa? Aqwal mudud. Apa makna aqwal mudud? Aqwal mudud itu berarti kita mengunggulkan hukum mad yang paling kuat. Ya, mana yang paling kuat di sini tentu namanya apa? Mad mutasil. Kemudian mad mutasil selesai, tinggal aba, betul nggak? Abahum. Apa yang tersisa di situ? Mad badal dan mad jaizmun atau mad munfa. Nah, mad munfasil dengan mad badal mana yang lebih kuat? Munfasil. Mad munfasil. Maka munfasil ranking kedua. Akhirnya abahum ada 2 nama. Abahum itu kalau kita misalkan nggak mau pusing, udah namanya mad munfasil. Boleh, sahih. Tetapi kalau itu mau dibilang mad badal, maka masuklah mad badal kabir. Namanya mad badal kabir. Apa tuh di sini namanya? Munfasil. Apa namanya biasanya kalau di buku saya? Saya ngintip dulu ya. Ya. Namanya itu adalah mana mad badal? Mad badal. Aina mad badal.
mad jaiz badal kabir. Mad jaiz badal kabir. Itu namanya. Kira-kira ada gambaran nggak? Hah? Saya belum masuk ya. Masih stimulasi dulu. Oke. Sampai mana tadi kita ngomong? Masalah definisi, klasifikasi. Mad badal sogir berarti ada mad badal kabir. Tetapi secara umum mad badal itu sudah cukup. Ya, karena kalau kalau pesannya Dr. Aiman itu jangan membuat istilah-istilah yang membuat para pembelajar Al-Qur'an itu pusing. Artinya apa? Maksudnya bukan jangan membuat istilah. Orang awam atau orang konsumsi umum maksudnya itu cukup dengan istilah-istilah tajwid yang sederhana, yang mana mereka mudah menghafal, mudah mengetahui, mudah mengenal. Setelah itu prakteknya yang lebih utama. Adapun istilah-istilah yang mana itu membuat para pembelajar umum mereka jadi pusing, maka ini tentu bukan konsumsi mereka, bukan makanan umum. Tapi ini adalah para mutakhassisun, para mutakhassisin, orang-orang yang memang mereka bergelut, para guru Al-Qur'an, para ilmuwan, para pengajar, para aktivis, uktivis yang memang mereka itu fokus di bidang ilmu tajwid. Maka tidak masalah untuk ya mencari atau mendetailkan bahasan. Ya, adapun di sini tentu tinggal posisikan masing-masing siapa saya dan bagaimana saya gitu. Dan di mana posisi saya. Paham nggak sampai sini? Ya nggak? Nah, maka untuk definisi hampir semua kitab tajwid mau Arab kayak mau bukan Arab kayak itu kurang lebih sama. Apa definisinya? Ayyataqaddama ya alhamzu 'alal harfi mad fi kalimatin. Nah, ini penting nih, fi kalimatin. Ya. Ketika yataqaddam alhamzu 'alal harfi maddin. Ketika huruf hamzah itu berada di depannya huruf mad. Nah, ini namanya istilah mad badal. Walaisa ba'da harfil maddi hamzun aw sukun. Nah, karena di sini ada istilah shagir, maka nanti ada kabir. Tentu ketika shagir itu tidak terdapat huruf setelah huruf mad itu hamzah atau sukun. Kalau wajah u-nya di situ mad badal, ada hamzah, makanya masuknya ke mad badal kabir. Jelas sampai sini jamaah? Maka kalau saya pribadi itu sangat apa yang saya susun dalam buku saya ini sesuatu yang memang saya kukuhkan atau yang saya sukai lah. Kenapa? Ya karena tentu ini walaupun mungkin di beberapa kitab tajwid tidak ditemukan demikian, maka pada dasarnya maksudnya sama. Hanya saja saya istilah ini saya suka gitu untuk mendetailkan, untuk membagi, mengklasifikasi mad badal. Jelas sampai sini? Adapun definisinya secara umum cukup sampai kalimat ayyataqaddamal hamzu 'alal harfil maddi fi kalimatin wahidah. Ketika ada huruf hamzah di depan huruf mad di satu kata. Tetapi karena di sini ada istilah shagir, walaisa ba'da harfil maddi hamzun aw sukun. Gitu. Nah, di sini yang tadi kita hafal matanya ada ternyata di buku, tinggal dibaca. Ya. Au quddimal hamzu 'alal maddi wadha badal ka amanu wa imanan hudha. Ya, jelas nggak sampai sini jamaah? Tes. Jelas nggak? Halo? Insyaallah, yes, Ustaz. Insyaallah Ustaz, jelas. Ini Ustaz, materinya tanya, sebenarnya Ustaz. sangat ringan. Ya Ya, boleh Allah. ada yang tanya. Ada yang mau tanya nggak? Jadi kalau definisinya mad badal itu apabila hamzah bertemu dengan huruf mad kurang tepat ya Ustaz? Jangan dong. Itu kurang tepat. Karena orang yang mendefinisikan begitu nggak tahu ceritanya. Iya, selama ini kan Ana taunya gitu Ustaz.
Baik, khair insya Allah. Revisi sedikit sebenarnya. Ketika terdapat huruf hamzah di depan huruf mad. Atau huruf mad diawali hamzah. Itu. Sebenarnya ketika huruf hamzah bertemu huruf mad itu gimana coba? Bisa juga sih sebenarnya. Biasanya kan apa kalau namanya mad far'i? Huruf mad bertemu hamzah. Tapi di sini kita ngomong apa dulu? Hamzah Hamzah bertemu huruf Dulu. mad. Ini kok nggak ada masalah Ustazah. Nggak ada masalah, aman insya Allah. Hanya saja Ya, kita untuk mempermudah pemahaman peserta. betul boleh. Boleh. Tapi kalau kita mau kembalikan ke definisi Arab jelas di sini ayyataqaddamal hamzu. Ketika hamzah mendahului ala harfil mad. Nah, ketika terdapat hamzah sebelum huruf mad. Silakanlah mau diputar-putar, yang penting posisi hamzah di mana? Di depan aja gitu, di awal. Tapi kalau konsep mad far'i gimana? Huruf mad dulu kan, baru ketemu hamzah. Hamzah. Apakah pada satu kata atau pada kata yang terpisah. Berbeda. Gitu kan? Nah, Ustaz, syukran Ustaz. coba saya mau tanya. Saya mau balik tanya. Sekarang kalau kita balik lah yang mana ini insya Allah semua sudah paham. Kalau ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah pada satu kata, ini namanya apa? Munfasil. Hei. Mutasil. Kita bijidat. Muttasil. Muttasil. Muttasil atau munfasil. Mutasil. Mutasil. Apa tadi ulangi? Muttasil, Ustaz. Ketika ada huruf mad Mad bertemu muttasil. hamzah pada satu kata. Ada satu kata. Mad muttasil. Saya mau tanya sekarang, ketika ada huruf hamzah bertemu dengan ketika ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah pada kata yang berbeda, ini namanya apa? Munfasil. Munfasil. Tapi apakah mad munfasil demikian? Bagaimana kalau ternyata huruf mad bertemu hamzah pada tetap satu kata, tapi ini munfasil? Ada nggak kira-kira? Huruf mad bertemu huruf hamzah tapi apa namanya tulisannya apa bentuknya itu pada satu kata. Oke, gini dulu. Saya mau tanya, contoh mad muttasil tadi katanya huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama. Contoh, kasih contoh. Ja'a. Oke. Kira-kira kalau ja'a itu dia hamzahnya terpisah apa satu kata sih? Satu kata. Ah, ini saya mau Satu tes kata. ini. Tes bahasa Arabnya kira-kira kuat nggak nih? Bentar ya, saya kasih ini dulu nih. Saya kasih simulasi yang lain sebentar. Ini perlu saya kasih tahu. Biar saya yakin ini pada bingung apa enggak. Nih, oke. Ada nggak di layar kira-kira board saya? Ada Ustadz. Tadi katanya apa tadi? Ja'a. Nah, kita taruh di tengah layar biar enak. Fontnya gedein biar kelihatan. Ya. Nih, misalkan tadi katanya apa? Ja'a. Gedean, maaf. Ya. Gini ya. Begini kan? Iya nggak? Iya. Nah, ini bukannya terpisah. Gimana ceritanya dia nyambung? Nyambung Satu tuh. makna Ustaz, satu makna artinya sama. Ah? Satu kata, satu arti, satu makna. Kata satu arti. Satu kata tuh maksudnya apa sih? Satu kata yang satu lafaz. Kalau dia nyambung tuh begini, kalau dia nyambung nih, misalkan apa ya dalam surat apa ya? Apa yang nyambung ya? Oke. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Si'at wujuhul ladina kafaru. Ya enggak? Si'at wujuhul ladina kafaru. Tulisannya gimana? Si ada ya, Iya. ada hamzah. Maaf. Nah, tulisannya kamu gini enggak si'at? Si'at tulisannya begini ya enggak? Di sini ada benderanya. Anggap aja di sini ada benderanya ya enggak? Ada alisnya.
Ini baru, ini namanya apa nih? Hasil. Ayo, mana yang mutasil? Siat atau jaa? Dua-duanya. Dua-duanya. Ustaz. Katanya Ustaz. tadi hamzahnya pada satu kata. Inilah harus yang lebih berhak. Karena dia hamzahnya nyambung tuh. Ayo, ayo saya lagi recokin dulu ini. Kira-kira bahasa Arabnya Beda sampai mana penulis. gitu. Dua-duanya mutasil Ustadz. Iya, dua-duanya Jawab mutasil. dengan ilmu lain lah, biar lebih mantap. Gimana Kalau ceritanya itu? Kalau ja'a tanpa hamzah itu bukan berarti ja'a datang, Ustaz. Terus gimana? Bukan begitu. Karena Ini jahat nanti. Itu hanya bentuk penulisan hamzahnya aja Ustadz. Nah, berarti ini masuknya kepada imla, pada rosem. Iya, iya. Maka bahasa Arab itu kan turunannya banyak. Bahasa Arab itu apa namanya? Ilmu Al-Qur'an atau ilmu yang terkait dengan ilmu Al-Qur'an, maka sebenarnya ada ilmu-ilmu lain yang harus kita pelajari. Ilmu bahasa Arab, ilmu imla, ilmu rosem, ya enggak? Ya enggak? Rosem itu kan ada 3 macam atau 2 lah. Ada namanya rosem imla'i, ada rosem mushaf. Betul enggak? Nah, maka di sini untuk masalah hamzah, statusnya apakah dia pada satu kata yang sama atau mungkin terpisah pada kata yang berbeda, maka di sini kita perlu tahu dan menguasai kata-kata dalam bahasa Arab yang terdapat hamzah. Maka fi'il atau kata yang terdapat hamzah, katakan kata fi'il. Fi'il itu berarti ada namanya fi'il mahmuz. Apa? Fi'il mahmuz. Berarti fi'il yang terdapat huruf hamzah. Nah, kalau fi'il mahmuz itu ada namanya mahmuz fa, ada mahmuz ain, ada mahmuz lam. Nyambung nggak sampai sini? Hujan-hujan ini segar ini. Harusnya otaknya segar insya Allah. Halo jemaah. Nah, berarti kita harus tahu. Ya, tahu tulisannya, tahu kata tersebut. Maka untuk masalah ini, supaya kita lebih yakin dan orang yang mungkin basic bahasa Arabnya masih kurang, itu harus tahu penulisan bahasa Arab. Nah, untuk masalah ini, perhatikan ya, hamzah itu tulisannya, hamzah itu ya tulisannya, bisa di atas alif. Ini, oke, tulis nih. Hamzah bisa ditulis di atas waw. Oke, jelas? Hamzah bisa ditulis di atas ya. Jelas nggak? Atau nabroh namanya. Ini namanya nabroh nih. Di atas alif, di atas waw. Ya nggak? Di atas ya. Atau namanya apa ini? Nabroh. Nah, nabroh. Atau ala satr. Pakai to. Ala satrin. Apa makna satr? Udah begini doang. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Nah, kalau penulisan hamzah pada ujung begini, ini ja'a, maka hamzahnya harus ditulis di atas satr dia. Maksudnya apa? Tanpa bentuk satr itu. Kalau ini di atas bentuk alif, setuju nggak? Di atas bentuk wawu, setuju nggak? Di atas bentuk iya. Kalau ini namanya ala satr ay laisa lahu surah. Kalau dalam bahasa Arab tuh begitu. Laisa lahu surah, tidak punya bentuk. Jelas nggak sampai sini jemaah? Jelas. Ya Allah. Nah, ini pelajaran saya dulu kalau kuliah itu masih i'dad lugawi. Kalau di Lipia itu. Jadi masih belajar bahasa Arab saya i'dad lugawi. 4 semester 2 tahun. Ya, ini belajar begini namanya. Namanya ilmul kitabah atau ilmul imla pakai hamzah. Nah, saya kasih tahu ceritanya. Kenapa kok hamzah di sini nggak punya bentuk? Apa jawabannya? Kenapa ala satr? Karena kalau dia, ini kan fathah ya. Harusnya nih fathah di atas apa? Alif. Alif. Harusnya kan dia begini nih tulisannya, ya nggak?
Ya enggak? Iya. Tapi dalam bahasa Arab nggak boleh ada dua huruf yang berurutan. Ini kaidah kemarin udah. Ini saya nyampein di mana ya? Dalam bahasa Arab pokoknya kaidahnya tidak boleh. Ini udah saya bahas di kuliah waktu itu membahas mad iwad. Mad, betul nggak? Yang wanisa'a. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, tulisan Arab, baik itu rosem Qur'ani atau rosem imla'i, orang Arab itu tidak menulis dua huruf yang sama. Maka hamzah di sini ketika dia minjem alif, badannya alif, maka di sini orang Arab karohah, benci. Akhirnya ya udah hamzah ente berdiri sendiri aja ala satr. Supaya tidak terdapat dua alif. Jelas sampai sini jamaah? Jelas nggak? Insya Allah Ustadz. Insya Allah Ustadz. Nah gitu ceritanya. Oke? Kok jadi malah bahas imla? Ya. Nah, ini insya Allah nanti kita bahas di hukum hamzah kotok sama hamzah wasol. Ada di buku saya insya Allah. Lengkap. Tulisannya bagaimana, terus kalau di tengah bagaimana, kalau di akhir bagaimana. Nah, itu insya Allah ada sendiri nanti di buku ahkam. Sabar ya, sabar. Baik. Maka jangan terkecoh dengan walaupun penulisan hamzah ini terpisah terkesannya, ya enggak? As-sama, ya enggak? Karena enggak mungkin dia. Coba lihat semua hamzah yang terdapat huruf mad alif itu pasti ditulis sendirian. Jelas sampai sini? Namanya ala satr. Ya. Yang nulis tulis tuh ya, hamzah ala suratil alif, hamzah ala suratil waw. Ala itu maksudnya di atas surah, di atas gambar, di atas bentuk, di atas badan. Ya, hamzah ala suratil alif, hamzah ala suratil waw, hamzah ala suratil ya, hamzah laisa lahu surah, ai ala satr. Ya, di sini juga boleh nama lain ala nabrah. Udah jadi belajar bahasa Arab kita dikit ya. Balik sini lagi. Oke? Nah, terus sampai sini ada pertanyaan silakan kalau mau ada. Ada nggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Saya Ustadz. Afwan Ustadz. Ya, silakan yang gelisah aja. Silakan. Afwan Ustadz, tadi kan Ustadz mengatakan rosem itu ada dua, rosem imla'i, rosem mushaf. Tapi Ana nggak tahu rosem imla'i itu maksudnya gimana Ustadz? Afwan. Rosem imla'i itu adalah penulisan bahasa Arab sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contoh ya. Terus saya ngeser ini. Contoh nih. Contoh, rosem imla'i berarti sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, mudahnya begini. Nama orang namanya Bambang. Atau namanya Sri lah. Bagaimana orang Arab itu bisa baca itu Sri? Coba. Dibantu dengan dobet. Dibantu dengan penulisan imla'i. Atau nama orang Dewi misalkan. Atau nama orang misalkan apa ya? Mohon maaf ya kalau misalkan ada yang mungkin ini. Misalkan namanya Sumardi. Misalkan Sumardi contoh doang. Maka gimana cara nulis Sumardi coba dalam bahasa Arab? Supaya orang Arab bisa baca. Hah? Sin. Maka harus dibantu dengan imla'i Arab. Berarti ini misalkan baca, tulisannya begini misalkan sin, mim, ro, dal, ya. Kira-kira ini orang Arab bacanya gimana? Samardi, Samrodi, Samurdi, Samirdi, Sumardi. Apa? Oke, Sumardi bisa, tetapi ini kurang kurang fasih kalau ke Indonesia. Paham nggak? Maka orang Arab pasti Umi diam dulu. Baik.
Ini orang Arab, misalkan ibu atau bapak, misalkan siapa gitulah namanya yang misalkan begini. Ada orang namanya Sumardi. Dia nulis begini, maka saya pastikan ada orang yang salah baca, salah sebut. Samridi. Ah, Samridi, nggak ada yang nyaut gitu. Nggak bilang hadir dia. Kenapa? Karena nama saya bukan itu kok. Nama saya Sumardi. Mas muka Sumardi. Tulisannya salah, Sumardi. Oh, Sumardi. Maka orang Arab butuh imla'i. Supaya orang Arab bisa baca, maka kasih waw, maka kasih alif. Baru ini akan bisa baca. Sumardi. Bisa nggak kebaca orang Arab? Ini namanya imla'i. Tulisan imla'i. Ini contoh penulisan nama orang. Jelas sampai sini? Contoh lain. Tulisan kitabun. Gimana tulisan kitabun? Kitabun. Maka gimana tulisannya? Coba. Ayo nyaut bareng-bareng. Panjang kitabun. Ada alif, sahih. Ada ba. Nah, ini namanya rosem imla'i didikte gitu loh, sesuai dengan imla. Imla itu ejaan, penyebutan, pelafalan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tetapi ini tidak berlaku, tidak belum tentu sama dengan rosem mushaf. Adapun rosem mushaf adalah ini sesuai dengan apa yang ditulis di era dulu, era Nabi, bahkan Utsman bin Affan. Maka di sini uniknya dalam mushaf itu kitabun, lihat. Masih ingat nggak tulisannya kitabun nih? Plototin semua ya. Bagaimana kalau misalkan penulisan mushaf? Lihat, nggak usah jauh-jauh. Dzalikal kitabu la raiba fi. Surat apa itu? Hah? Dzalikal kitabu la raiba fi. Hah? Al-Baqarah. Plototin ini. Gimana tulisan kitab? Ada nggak alifnya di sini? Ada alif kecil. Jangan bilang alif kecil, itu bukan rosem, itu dobet. Ada nggak alifnya di situ? Nggak ada. Tidak. Secara tulisan nggak ada. Naam, berarti mahdzuf. Dia dibuang, tidak tertulis. Tetapi orang Arab dulu, para sahabat membacanya gimana? Tetap dzalikal kitabu la raiba fi. Jelas sampai sini jamaah? Inilah yang disebut dengan rosem mushaf. Sesuai dengan penulisan mushaf. Oke? Tanpa ada alif. Ada yang komplain, Ustadz, itu bukannya mushaf Madinah, Ustadz, ada alif kecil. Kalau mushaf Indonesia mungkin beda, Ustadz. Oke. Untuk saat ini mushaf Menag semuanya sudah distandarisasikan ke rosem Utsmani. Maka coba kasih tahu saya, masih ada nggak mushaf Indonesia Menag cetakan Departemen Agama, Menteri Agama, yang tulisannya itu beda, ada alifnya. Jelas sampai sini jamaah? Pun kalau misalkan Menag itu menulis dengan tulisan begini, maka tetap dzalikal kitabu tanpa ada alif memanjang setelah ta, tetapi bedanya cuma fathahnya dia tegak aja, kitab. Jelas sampai sini? Itu dia jawabannya. Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Mana ya, kira-kira saya punya mushaf Indonesia nggak ya di sini? Hah? Nah, ayo kita buktikan. Kita buktikan, bismillah. Nah, ini warnanya begini. Gimana caranya biar terang dia? Lihat tuh, ada nggak kelihatan nggak? Nih. Kelihatan nggak? Ini kenapa dia, view? Ah, udah bingung saya. Nih lihat, kita bagaimana tulisannya nih? Plototin. Hah? Ada nggak di layar? Ada Ustaz. Nah, lihat alifnya fathahnya tegak apa tetap miring? Tegak. Nah, tulisannya tetap sama nggak dengan mushaf Madinah? Sama.
Nah, itu dia. Jelas sampai sini jamaah? Dah begitulah ceritanya. Ya, oke. Mau tanya Ustadz, Baik, silakan. terkait dengan mat badal, Hmm. saya biasa mengajari murid-murid itu dengan istilah mat badal adalah A, I, U yang dibaca panjang. Gimana itu? Gimana itu mad badal? Seakan-akan kita apa sih namanya melegalkan isba' di situ. Padahal kalau kita mau bilang A, I, U dibaca panjang, itu kan masalah vokal, masalah harokat. Maka saya kira itu kurang tepat. Itu masih menjadikan belum spesifik. Secara definisi itu apa namanya kurang pas. Ya, kurang. Oh. Ya, kenapa tidak disebut hamzah aja? Oke. Iya. Nah, maka insya Allah tidak sulit kok mendefinisikan mad badal adalah huruf hamzah di depan huruf mad, gitu aja. Atau huruf hamzah setelahnya huruf mad. Udah gitu aja. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Syukran Ustaz. Nah, hayakumullah. Baik. Saya lanjutkan ya. Cukup dua pertanyaan ini karena nanti kita nggak lanjut. Insya Allah ini mudah lah ya. Faktanya, ingetin, faktanya mad badal itu di dalam Al-Quran kata-katanya itu mudah untuk diidentifikasi, mudah untuk diketahui. Kalau kita scan gitu loh Al-Quran dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kata-kata mad badal itu sebenarnya, berbicara mad badal ya, itu sebenarnya itu aja. Sedikit banget. Nah, maka contoh kalau nggak percaya, coba unjukin kitab-kitab tajwid, mau Arab kek, mau Indonesia kek, mad badal itu contohnya ada ya nggak yang lepas dari lafadz amanu, imana, sama apa? Utia, ada nggak kira-kira yang lepas dari situ? Utu, ada nggak? Jawabannya tidak ada. Nah, baru sekarang, kenapa kok itu doang? Yang memang itu mad badal. Mad badal itu sekarang pertanyaannya, apa arti mad badal? Dari namanya apa badal? Apa makna badal? Mengganti. Tapi itu ceritanya siapa yang menjadi objek kajian mad badal? Coba, apa yang menjadi objeknya? Si huruf madnya. Yang mana huruf mad itulah disebut mad badal, pergantian dari huruf hamzah. Jelas sampai sini? Adapun hamzah yang pertama dia aman. Nah, hamzah yang kedua itulah yang tadinya yang apa namanya? Huruf mad itulah yang tadinya ternyata dia bukan huruf mad tapi huruf hamzah yang dibadal, yang diganti dengan huruf mad. Adapun huruf madnya itu tentu menyesuaikan harokat hamzah sebelumnya yang ada di sebelah kanan, yang ada di depannya. Maka lafadz amana di dalam Al-Quran, innalladzina amanu, faman amana, man amila, misalkan man amana, ya, dan lain-lain, maka ternyata si alif itu adalah aslinya hamzah, aslinya amana. Dan orang Arab lagi-lagi apa tadi? Nggak bisa ngucapin huruf yang sama. Kira-kira amana itu dua huruf yang sama apa? Hamzah dan Hamzah. Coba siapa yang hafal ayat ini? Naron talazza. Apa itu? Awalnya apa? Naron talazza. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Itu surat apa itu? Alladhi yaslan, apa itu? Apa? Lail Ustaz. Coba apa bunyinya? Naron talazza. Apa itu awalnya gimana sih?
Bantu saya, jangan terusin. Itu saya udah tadi. Bantu saya awalnya apa? Hah? Ini udah pada lopet ini. Saya ngajar dari pagi udah lopet ini. Gimana nih? Carinya di mana ini? Surat apa? An-Nahl. Naron talazza. Fajar. Naam, fa'andzartukum naron talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi. Duha ya. Gak usah kemana-mana. Nih udah ketemu betul di al-lail. Ya. Iya, baik. Fa'andzartukum naron talazza. Talazza. Sebenarnya jujur saya tadi ketika pulang ngajar naik motor itu saya begitu. Kalau di motor kan iseng gitu, daripada kita ngelamun, saya tuh ngomong sendiri kayak ngajar. Jadi talazza ini dalam kaidah bahasa Arab sama dengan mirip yang tadi saya sampaikan. Ini pelajaran sorop dulu waktu saya masih SMP di pesantren, bahwa aslinya adalah tafa'ala yatafa'alu, wazannya gitu. Berarti apa? Talazza yatalazza. Berarti aslinya apa? Tatalazza. Aslinya apa? Tatalazza. Setuju nggak kira-kira tatalazza? Iya, karena mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu. Tatalazza ini domirnya itu mustatir, takdiruhu hiya. Kembali ke siapa? Kenar. Nar itu perempuan. Maka domirnya hiya. Huwa yatalazza, huma yatalazza. Hum. Maaf, salah. Ini kita pakai fiil mudhari. Huwa yatalazza, huma yatalazzani, hum yatalazzuna. Hiya apa hiya? Hiya tatalazza. Hiya tatalazza. Maka aslinya fa'andzartukum naron tatalazza. Maka kaidahnya apa tadi orang Arab? Ketika ada dua huruf yang sama maka biasanya diringkas. Diringkas. Maka aslinya tatalazza. Maka boleh. Maka misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak antum mau ngomong gini, anta takallam bil arabiyyah wala la? Boleh nggak kira-kira? Salah ente ngomongnya. Harusnya anta tatakallam bukan takallam. Maka yang ngomong begitu dia kurang piknik bahasa Arabnya. Maka boleh kita pakai ta aslinya tatakallam menjadi apa? Takallam. Hal takallam arabiyyah aslinya apa? Hal tatakallam bil arabiyyah. Jelas nggak sampai sini? Maka dua tak di situ boleh diringkas menjadi satu aja pengucapannya dengan kaidah tadi. Jelas sampai sini jamaah? Itu. Ngetin itu, penting itu ya. Yang lewat aja boleh lah, silahkan. Mungkin suatu saat ingat, oh iya pernah tuh dulu. Di mana ya saya dapatnya? Oke? Khair insyaallah. Kita kembali ke sini. Begitu juga utia. Maaf, mau utia kek, mau utu kek, mau utina, maka aslinya apa? Utina di sini. Maka tentu tidak bisa orang Arab itu mengucapkan huruf yang sama. Akhirnya huruf yang kedua si hamzah ini diganti menjadi huruf mad yang menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Menjadi waw, karena pasangannya si dhammah adalah si waw, pasangan sehidup semati dia. Al-iman aslinya juga al-iman. Nah, al-iman di sini kita pakai rosem mushaf karena tulisannya tidak ada alif berdiri. Hampir begini dalam rosem mushaf tuh begitu. Oke, tapi kalau dari rosem imla'i gimana? Pasti kita kasih alif. Walaupun al-iman ada yang pakai alif dan juga ada yang begini tulisannya. Jelas sampai sini jamaah? Nah, artinya tadi saya kembali bahwa mad badal itu kalau kita mau kembalikan mad badal maka katanya tuh muter-muter di sini doang. Kalau berbicara apa? Badal. Kalau berbicara apa? Ulangi. Badal. Artinya apa? Yang kalau si huruf mad itu aslinya adalah hamzah. Tetapi kalau kita berbicara di dalam Al-Qur'an, katakan warsh. Ketika menemui bacaan mad badal, maka ternyata itu lebih dari apa yang kalau kita hukumi mad badal di sini.
Berarti sisanya yang lain itu dihukumi mad badal, tapi huruf madnya asli, bukan hasil pergantian dari hamzah. Yang dikenal dengan apa kalau begitu namanya? Syabih bil badal. Apa? Syabih Bil badal. Jelas sampai sini? Maka antara istilah mad badal dengan syabih bil badal, mana yang lebih dominan? Mana yang lebih banyak? Syabih bil badal. Paham sampai sini? Nah, inilah yang perlu diketahui fakta seputar mad badal. Kalau kita mau cross check di awal asalnya bahwa itu pergantian dari hamzah, maka kata-katanya itu sangat terbatas, terulang-ulang dalam kitab-kitab tajwid, pasti muter di sini semua contohnya. Kok dalam kitab Ustadz Yahdi sama ya? Amana, amanu, imana, utia. Kitab buku ini sama. Ya memang begitu, mau diambil contoh mana lagi? Maka kecuali mad syabih bil badal, yang mana apa Ustadz bedanya syabih bil badal? Sama aja. Jawabannya apa? Bedanya cuma status huruf madnya. Ada yang asli memang begitu dari struktur katanya, ada yang pergantian dari hamzah. Tetapi secara hukum mad badal. Paham? Maka di sini si Waras nggak mau pusing. Pokoknya setiap ada huruf hamzah di depan huruf mad, gua nggak mau tahu. Mad badal. Salasatul badal. Ya nggak? Contoh misalkan. Contohnya ya misalkan. Muttaki'ina 'alaiha. Muttaki'in. Maka muttaki'in. Bukan itu. Aduh, misalkan apa ya? Al-Ahqaf Ustaz ayat 4. Hah? Surat Al-Ahqaf ayat 4. Jangan, yang gampang-gampang dulu. Misalkan apa ya? Masya Allah. Banyak sebenarnya. Udahlah, kita ngintip aja lah. Ya, ngintip aja ke Mushaf Warsh. Banyak insya Allah. Mohon maaf ya jamaah, saya udah lobet. Ya. Kecuali saya dibantuin ya. Aman insya Allah. Mad badal itu banyak nih si Warsh ini ya. Karena dia emang ahlinya dia ini. Mana ya? Misalkan di sini Mikail. Ntar dulu yang lain aja. Ambiya Allah. Jangan ini. Kita cari yang lain. Ya, banyak sih sebenarnya ya. Nah, nabiun misalkan dah, nabiun. Ya, wa ma utiyan nabiun. Lihat di situ. Lihat di situ. Coba mad badal yang badal banget itu yang mana? Utia. An-nabiun aslinya apa kalau kita baca? An-nabiyun, gitu kan? Maka dia dikembali lagi ke jadi intinya adalah syabih bil badal itu sebenarnya lebih banyak. Makanya Warsh itu nggak mau ngelihat apakah dia aslinya hamzah atau bukan. Yang penting yang ketika ada huruf hamzah di depan huruf mad, maka dia akan berlaku salasatul badal. Itu yang harus difahami. Ya. Gitu. Udah begitu aja sebenarnya. Maka syabih bil badal adalah apa? Ya, mad syabih bil badal itu artinya apa? Huruf madnya itu bukan dari pergantian hamzah tapi asli. Nah, definisinya nih, huwa maka harful maddi fihi asliyan. Ya, ketika huruf mad itu adalah asli dari struktur kata, dari komponen dari huruf kata tersebut. Walaisa mubdalan minal hamzah, bukan dari pergantian hamzah. Contoh Israil. Maka di sini Waros bacanya gimana? Israil. Ya. Ya bani Israil adhkuru dan lain-lain.
ma'ab ja'u muttaqiina 'alaiha. Nah, gitu. Jelas sampai sini? Itulah dia mad badal. Mudah-mudahan bisa difahami jamaah. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya mau kasih tambahan keterangan, tapi pakai buku bahasa Arab ya. Apa di sini idza jaa harful maddi wa ba'dahu hamzah? Enggak usah. Langsung aja. Amma idza atatil hamzatu qabla hurufil maddi. Adapun ketika terdapat hamzah sebelum huruf mad, berarti ada di depannya ya, karena sebelumnya, sebelah kanannya. Fala yamudduhul qurra, maka para qurra itu tidak memanjangkannya, tidak memanjangkan maksudnya tidak memanjangkan lebih dari 2 harokat. Ghairu warshin min tariqil azraq, kecuali hanya Warsh aja yang memanjangkan lebih dari 2 harokat. Maka Warsh 2 harokat iya dong. 4 harokat tambah. 6 harokat bahkan sampai 6 harokat. Maka dia punya 3 untuk mad badal, 2 qasr, tawassud dan tul. Akthar minat tabi'i, maka Warsh itu membaca dengan lebih dari mad tabi'i yang dibaca 2 harokat. Nah, li'anna illatal maddi 'inda jama'atil qurra, karena alasan memanjangkan menurut sebagian besar para qurra adalah ijtima'u harfil maddi awalan. Nah, karena menurut jumhur, menurut para qurra secara umum, yang namanya hukum mad itu dipanjangin adalah ketika mad dulu baru hamzah. Bukan hamzah dulu baru mad. Itu konsep mad far'i, ya enggak? Itu semua qurra sepakat, tapi Warsh doang beda. Wa huna qad taqaddamal hamzu ala harfil mad. Di sini malah sebaliknya, hamzah dulu baru huruf mad. Fa hasala nutqu biha qabla al-maddi falam yu'addu hunaka hajatun li ziyadatil maddi li'anna tilka ziyada kanat min ajlihi. Falamma sabaqa harful mad zala sababul ladzi min ajlihi atal maddu amma Warsh faqad 'adda al-hamza sababan daiman. Kalau Warsh pokoknya dia itu hanya melihat hamzah aja. Mau dia di depan kek, mau dia di belakang kek, pokoknya akan dibaca dengan mad yang lebih dari 2 harokat. Adapun kalau melihat huruf mad abis itu hamzah setelahnya, udah nggak mandang lagi, pasti dipanjangin 6 harokat. Tetapi ketika hamzah dulu baru huruf mad, maka 6 harokat iya, tapi dia juga punya tawasud dan qasr. Sampai jelas nggak sampai sini? Jelas nggak? Itu dia. Hah? Ada yang mau bertanya nggak? Apa saya bertanya, Ustaz? Silakan. Eh, ini terkait apa namanya yang ditulis oleh Syekh Khaiman ini. Apakah itu sejalan dengan beliau kan sejauh kelemahan anak ini, Ustaz. Jadi beliau katakan di situ kan kullu hamzin mamdud. Artinya seluruh hamzah itu kan seluruh hamzah yang dibaca panjang itu adalah mad badal. Berarti beliau tidak artinya beliau tidak ada anggapan beliau itu penyebutan dari syabih bil badal, Ustaz, ya, begitu ya. Coba Anda lihat. Di halaman berapa itu di Tajwid Musawwar? Kalau di anak ini 149, Ustaz. Karena bukunya begini. Ya. Nggak tahu ini cetakan berapa. Tab'a jadida mujallad wahid. Ini cetakan baru versi 1 jilid. Mad badal ya. Ya, Ustaz. Kita cek dulu. Sebenarnya secara definisi itu ya semuanya maksudnya sama sebenarnya. Hanya saja kemasannya aja yang berbeda. Apa itu tadi judulnya? Madul badal, Ustaz. Aywa, mad badal ya. Al-mudud. Aina al-mudud? Nah, ini insyaallah.
Mad badal 149. Di antum halaman berapa? Benar Ustaz, 149 Ustaz. Sama berarti kita ya. Beliau Dr. Aiman hafizahullah taala kullu hamzin mamdudin wa huwa halatun khasatun min at-tabi'i wa yumaddu bi miqdar harakatain. Wandur sabab tasbihati bil badal fi bahthi ijtima'i hamzatani thaniyuhu sakinah gitu. Kullu hamzin mamdud, apa makna? Setiap hamzah yang dipanjangkan. Hah? Iya. Ya udah. Karena itu jadi beginilah, masih ada korelasi nggak dengan pernyataan Dr. Aiman bahwa jangan mengistilahkan dengan istilah-istilah yang definisi-definisi istilah-istilah yang rumit gitu. Jadi betul apa kata beliau? Beliau itu menyederhanakan, mengemas dengan bahasa lain bahwa setiap hamzah yang dipanjangkan. Tapi ini beda dengan tadi ada yang bilang setiap apa a i u yang dipanjangkan ya nggak? Nah, maka kan ana bilang bahwa lebih baik hamzah. Nggak ada masalah insya Allah. Ya kulluha bima'na wahid. Fi maksudin wahid. Semuanya pada maksud yang sama. Ya, tapi di sini ada catatan nih, wanzur sababa tasmiyatihi bil badal fi bahthi istima'i hamzataini thaniyatuhuma sakinah, halaman 230. Beliau mengkoneksikan dengan bahasan lain ketika ada penulisan dua hamzah di halaman 230. Nah, maka di sini nanti masuknya kemana? Ke hamzah kotok tadi yang ana bilang penulisannya. Itu. Ya. Tuh kan? Ada nih kaidahnya di halaman 230. Ya, saya sebenarnya punya versi yang PDF. Jadi di sini dikatakan la tajma'ul arabu fi kalamihim baina hamzataini. Ya, tidak mungkin orang Arab itu terkumpul dua hamzah thaniyatuhuma sakinah yang mana huruf yang kedua itu sukun. Fa in wujida dzalika fi kalamihim, ketika didapati memang ada dua hamzah, hamzah yang kedua itu sukun, abdalu al-hamzata tsaniyah as-sakinah harfa maddin. Maka pasti orang Arab itu mengganti hamzah yang kedua tadi yang kondisinya sukun ya dengan apa? Harfa maddin, dengan huruf mad mujanisin li harakatil hamzatil ula. Huruf mad yang sesuai, yang relevan dengan apa namanya? Harokat huruf hamzah pertama. Jelas sampai sini? Udah gitu-gitu doang. Ternyata Adam itu mad badal masuknya. Jadi contohnya apa? Ada 3. Kata Adam, kata atayati, sama amana yu'minu. Udah itu doang. Ya. Udah gitu doang. Iya, Ya. Ustaz. Barakallah. Apa Ustaz? Ada tidak kitab atau buku yang mengumpulkan mad badal yang memang benar mad badal itu artinya dia pengganti begitu Ustaz? Antum sepemikiran dengan Ana tadi sebelum Ana mulai. Ana juga udah mulai pengen nyari itu di Ana mau searching di Google. Ya silakan antum cari Ustaz. Ya Ana juga pengen nyari tadi aslinya mad badal. Nah, gitu. Mungkin ada orang yang membuat apa namanya bahat atau mungkin apa ya istilahnya ya bahat lah, bahat ilmiah gitu yang menggunakan mad badal kata-katanya. Insya Allah ada Ustaz, tenang aja, insya Allah ada, bisa dicari. Iya, semoga ada Ustaz, biar di-share Ustaz. Kalau belum ada, ya itu makanan empuk tuh buat tugas akhir, tesis, ya, disertasi. Wah, bocoran ini. Ini yang S2, ayo ambil yang S2 khususnya ilmu pendidikan bisa sebenarnya. Magister pendidikan atau magister inilah ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Wah, itu makanan empuk itu. Iya. Ayo, berebut. Siapa yang mau ngambil judul itu? Ya. Adul badal fil Qur'anil Karim. Oh, judulnya itu. Ya. Ya, tapi harus ada ininya yang namanya tugas. Kalau S1 gampang bisa begitu doang dia penelitiannya. Ya kualitatif, kuantitatif ya enggak.
Tapi kalau misalkan apa namanya S2 nggak bisa, itu terlalu apa ya, terlalu basic. Dia harus ada apa kalau S2 itu ya penelitiannya, misalkan mad badal fil Qur'anil Karim, terus ada penentangnya gitu loh. Misalkan sesuatu yang ibaratnya tuh bikin ribet lagi gitu, ada tantangannya. Tapi kalau begitu doang judulnya itu buat skripsi aja. Oke? Nah, silakan diambil juga tuh siapa yang mau. Baik, khair insyaallah jamaah. Sampai sini jelas ya? Syukran Ustaz Fahri dan yang lain juga. Kalau nggak ada saya cukupkan sampai di sini. Adapun mad tabi'i harfi terakhir, berarti pekan depan kita sudah masuk ke mad far'i. Maka mad tabi'i harfi gampang. Kok tiba-tiba di sini ada bagian 2 mad tabi'i harfi? Karena yang kita bahas kemarin sampai hari ini itu namanya mad tabi'i kilmi. Ustadz kok kayak jadi mad lazim, ada kilmi, ada harfi. Lagi-lagi klasifikasi. Kalau ribet yang nggak usah diambil, tapi kalau terasa itu ternyata klasifikasinya enak gitu loh, untuk memetakan sesuatu mappingnya silahkan. Jelas sampai sini? Yang penting semuanya maksudnya sama. Hanya saja bagaimana penyusunan. Ya nggak? Kalau buku itu sama, buat apa nulis buku? Betul nggak? Kalau buku semuanya sama, buat apa nulis buku? Maka tentu ada satu tantangan buat seorang yang nulis buku, harus berbeda. Jelas sampai sini? Kalau sama, ya berarti kalau enggak ya itu tinggal diduplikasi, plagiasi, atau yang nggak usah capek gitu loh, pengen punya buku. Tapi kalau misalkan kita penulis buku, maka ingetin, harus ada sesuatu yang berbeda. Apakah boleh Ustadz kita nulis buku itu menyempurnakan buku-buku sebelumnya? Sangat boleh. Sangat boleh. Malah harusnya begitu. Yang namanya mu'allif hakiki, seorang penulis sejati, beneran, ya, itu harus ibaratnya apa? Mengemas dengan kemasan yang mungkin itu belum pernah dikemas oleh penulis sebelumnya. Tetapi kalau menulis apa yang sudah ditulis, maka itu ya berarti kalau tadi sejati ya itu kurang sejati lah. Jelas sampai sini jamaah? Itu aja sih masalahnya. Oke, jelas? Nah, itu aja masalahnya. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Mad tabi'i harfi berarti dia ada pada huruf, tapi hukumnya maksudnya dibaca 2 harokat. Karena kemarin apa? Mad tabi'i ada 2 atau mad asli ada 2. Ada yang kilmi, dia berada pada kata, dan ada kategorinya 4 tadi. Apa aja yang kemarin 4 itu? Mad tamkin, mad iwad, mad silah suro, sama mad badal sogir. Berarti tambahan sekarang bagian yang kedua, mad tabi'i harfi. Berarti mad tabi'i yang dibaca 2 harokat berada pada huruf. Dan ini ada pada huruf muqatta'ah. Yang mana ejaannya itu adalah 2 huruf. Ingetin. Wa huwa ma kana fil harfi ay al-mawjud fil hurufil hijaiyah al-muqatta'ah. Yang terdapat pada ejaan. Ingetin. Pada ejaan huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran. Muqatta'ah ini khusus ejaan huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran. Makanya kenapa dia disebut muqatta'ah? Karena terputus-putus cara bacanya. Bukan hukumnya, cara bacanya. Secara hukum dia itu apa namanya? Yang ngikutin sih sebenarnya dari segi bacaan. Inilah bedanya huruf muqatta'ah ejaan dalam Al-Qur'an dengan ejaan dalam bahasa Arab. Kalau ejaan dalam bahasa Arab apa bedanya coba? Dengan ejaan huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Muqatta'ah disebutkan itu ya nama aslinya huruf itu, Ustaz. Sama dong, sama huruf ejaan Arab. Bedanya apa coba? Ayo, ada yang ketemu nggak? Usul khotimah. Pakai Hamzah, Ustaz. Nah, barusan ada hamzah. Itu bedanya jamaah. Ingetin. Jadi ejaan huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran yang dikenal huruf muqatta'ah
khusus huruf-huruf ini itu tanpa hamzah. Tanpa apa? Tanpa hamzah. Jelas? Adapun ejaan dalam bahasa Arab, pengucapannya terdapat apa? Hamzah. Nah, saya kalau ngajarin anak-anak santri yang masih SD, masih TK, saya ajarin nyanyian ini. Alifun ba, taun ta, jimun haun khaun dal, zalun ra, zayun sin, shinun sadun dadun ta, ghainun ain, ghainun fa, qafun kafun lamun mim, nunun ha wa unya hadi hurufil hija. Hafal itu. Jadi aslinya apa? Alifun, baun, taun, saun, jimun, haun, khaun, dalun. Ya enggak? Ada nggak kira-kira huruf yang terdapat hamzah? Ada ini. Aslinya haun, yaun, taun, haun, raun. Tetapi dalam bahasa, dalam Al-Quran semuanya hamzahnya dimahdzuf, dihadzaf. Kenapa alasannya? Littakhfif. Alasannya apa? Untuk peringanan cara bacanya. Jelas sampai sini jamaah? Tulis itu, nggak ada di sini, catat. Ini karena saya kaji dalam kitab lain. Oke, saya kaji dalam kitab saya yang lain. Ya. Ini dia. Ya. Nanti belum launching ini, masih mentah ini, ya. Nama huruf hijaiyah yang di akhir terdapat hamzah dihadzaf, dibuang dalam Al-Quran untuk takhfif, memudahkan pelafalan. Apa hurufnya? Baun, taun, thaun, haun, khaun, raun, taun, dhaun, faun, haun, yaun. Ya, tapi tentu hayyun tohar, ya, itu adalah yang memang apa dibaca 2 harokat. Dalilnya mana dalam Tuhfatul Atfal? Wa ma siwal harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Wa dhaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Itu kata Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Jelas sampai sini jamaah? Itu dia. Ya, maka cara baca ini tentu tanpa hamzah. Kalau hamzahnya dibuangnya tinggal huruf dia sendiri sama alif. Ha, ya, to, ha, ro. Maka berapa harokat? 2 harokat. Maka bacanya gimana? Toha, yasin. Ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Alif, lam, ro. Nah, itu dia contoh-contoh dari tabi'i harfi. Kalau Syu'bah membacanya dengan mengimalahkan hayyun tohar. Berarti Yesin, kaf, he, ye, ain, sad, alif, lam, re. Nah, seperti itu. Itu kalau Syu'bah. Apa Ustadz? Jika ada buku tajwid memberi penjelasan mat badal yaitu hamzah yang dipanjangkan 2 harokat, apa bisa dikatakan benar atau sudah sesuai Ustadz? Hamzah yang dipanjangkan 2 harokat. Betul. Kurang lebih definisinya sama dengan definisi Dr. Aiman tadi. Apa kata Ustadz Fahri tadi? Kullu hamzin mamdudin. Setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat. Jelas sampai sini? Silahkan. Nggak usah ribut. Ya, nggak usah bareng-bareng aja sama-sama insya Allah. Cukup ya? Semuanya sudah lobet. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf santai karena saya melebar sedikit karena bahasannya ini terlalu simpel. Kalau saya cepat tadi cuma fokus kepada apa yang tertulis dalam buku, mungkin nggak sampai sejam saya nyampein. Sekarang alhamdulillah aman, 1,5 jam bisa tersampaikan. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa fokus. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan masih tetap setia. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan masih banyak perjalanan kita dan mudah-mudahan masih ada yang lain yang bisa kita kaji bersama. Insya Allah. Baik, kita tutup semua jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah jami'an. Hayyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.